Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Naufal Classroom. Kali ini kita akan belajar latihan soal materi perbandingan. Sebelum kalian belajar materi ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk video ini kita akan latihan soal tentang perbandingan senilai atau direct proportion. Oke, lanjut. Number one, soal yang pertama. Untuk mengemas 42 potong kue, Bu Nana membutuhkan 7 kantong plastik. Jika kue sebanyak 78 potong, Bu Nana membutuhkan kantong plastik sebanyak. Kita lihat logikanya. Di sini makin banyak kue itu adalah makin banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Paham ya? Semakin banyak kue maka banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Semakin banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Paham? Langsung kita jawab. Di sini 42 potong kue dibanding 78 sama dengan 7 kantong plastik dibanding X kantong plastik. Untuk perbandingan senilai cirinya itu naik. 42 ke 78 naik. Sebelah kiri, yang sebelah kanan nanti juga naik. 7 ke X yang dicari, otomatis nilainya lebih dari 7. Itu adalah ciri dari perbandingan senilai. Langsung saja kita cari nilai X nya. 42 dibanding 78 sama dengan 7 dibanding X. Kita sekali silang. 42 dikali X, 42 kali X sama dengan 7 kali 78. 42 nya kita pindah ruas ke kanan. 7 dibagi 42 dikali 78. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 42 bagi 7 6. Menghasilkan 1/6 dikali 78. Maka X sama dengan 13 lembar kantong plastik. Paham? Jadi kantong plastik yang dibutuhkan itu adalah 13 lembar. Silakan kalian catat di buku catat kalian. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Johnson membuat akuarium untuk dijual. Untuk membuat 8 unit akuarium diperlukan kaca 30 cm dikali 25 cm sebanyak 32 lembar. Jika Pak Johnson memperoleh pesanan sebanyak 100 unit akuarium, maka kaca berukuran 30 cm dikali 25 cm yang diperlukan sebanyak. Kita lihat logikanya. Makin banyak akuarium yang dibuat, maka makin banyak lembaran kaca yang diperlukan. Paham ya? Makin banyak akuarium yang dibuat, maka makin banyak lembaran kaca yang diperlukan. Langsung saja kita jawab. 8 unit dibanding 1 unit sama dengan 32 lembaran kaca dibanding X lembaran kaca. Ingat, ciri dari perbandingan senilai itu adalah sama naik atau sama-sama turun. Di sini dilihat sebelah kiri 8 ke 100 itu naik ya. Kemudian sebelah kanan 32 ke X, otomatis X nanti lebih dari 32, naik. Kemudian kita turunkan 8 dibanding 100 sama dengan 32 dibanding X. Kita kali silang, 8 kali X sama dengan 32 kali 100. Nah, 8-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian 32 dibagi 8 dikali 100. 32 dibagi 8 itu sama dengan 4, kemudian 4 dikali 100. Maka X sama dengan 400 lembaran kaca. Jadi yang diperlukan itu 400 lembaran kaca. Paham? Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah pabrik minuman memproduksi kopi yang dikemas dalam botol. Minggu lalu industri tersebut memproduksi 7.200 botol kopi. Botol tersebut memerlukan 150 kardus. Jika sekarang industri tersebut memproduksi kopi sebanyak 12.000 botol, kardus yang diperlukan sebanyak. Di sini logikanya. Semakin banyak produk, itu semakin banyak kardus untuk mengemas. Paham ya? Semakin banyak produk, maka semakin banyak kardus untuk mengemas.
Oke, langsung saja ke jawaban. Di sini 7.200 botol dibanding 12.000 botol, sama dengan 150 kardus dibanding X kardus. Nah, di sini kita lihat 7.200 ke 12.000 itu naik ya. Ciri dari perbandingan senilai sama-sama naik atau sama-sama turun. Di sini naik, sama-sama naik, sebelah kanan otomatis nanti juga sama-sama naik. Kemudian kita turunkan 7.200 dibanding 12.000 sama dengan 150 dibanding X. Kita cari X dengan kali silang. 3 kali X sama dengan 150 dikali 5. Kemudian 3-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 150 dibagi 3 kali 5. 150 bagi 3 itu adalah 50 dikali 5. X sama dengan 250 buah kardus. Berarti yang dibutuhkan itu adalah 250 buah kardus. Oke, paham ya? Easy ya? Easy. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian. Kalau sudah, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Pak Kaja. Ini Pak Kaja ya. Pak Kaja menerima pesanan untuk membuat 8 kandang burung puyuh. Ke-8 kandang tersebut berbentuk balok dengan ukuran sama. Kerangka kandang dibuat menggunakan kayu. Jika 3 kandang membutuhkan kayu sepanjang 48 meter, maka panjang kayu yang dibutuhkan Pak Kaja adalah, oke, logikanya, semakin banyak kandang, itu makin banyak panjang kayu yang dibutuhkan. Paham ya? Semakin banyak kandang, maka semakin banyak panjang kayu yang dibutuhkan. Oke, langsung saja ke jawaban. Di sini 3 kandang dibanding 8 kandang, naik ya, 8 ke 8 naik. Jadi dari perbandingan senilai itu sama-sama naik atau sama-sama turun. Kemudian 48 dibanding X meter, otomatis X-nya nanti lebih dari 48 meter. Kemudian kita kali silang, 3 per 8 sama dengan 48 per X. Kemudian kita kali silang 3 kali X, 48 kali 8. Kemudian 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 48 dibagi 3 dikali 8. 48 bagi 3 itu adalah sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 8, X sama dengan 128 meter. Jadi panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat kandang itu adalah 128 meter. Oke, paham ya? Jika ada pertanyaan nanti silahkan kalian tanya di e-learning atau di WA atau di kolom komentar. Oke, silahkan kalian catat di buku catatan kalian soal nomor 4. Kalau sudah, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Di rumah Pak Badang tersedia 2 galon air mineral. Galon pertama berisi 16 liter air, sedangkan galon kedua berisi 18 liter air. Air dari kedua galon akan dimasukkan ke dalam botol-botol. Ini botol-botolnya. Berukuran sama besar. Jika untuk menampung air dari galon pertama dibutuhkan 40 botol, maka botol untuk menampung air dari galon kedua sebanyak. Oke, logikanya seperti ini. Makin sedikit air dalam galon, maka makin sedikit botol yang diperlukan. Oke, ciri perbandingan senilai adalah sama-sama naik atau sama-sama turun. Soal nomor 5 ini sama-sama turun ya. Makin sedikit air dalam galon, maka semakin sedikit botol yang diperlukan. Jadi semakin sedikit, maka semakin sedikit pula. Oke, langsung saja ke jawaban. 16 liter dibanding 18. Kemudian sama dengan 40 botol dibanding X. Nah, di sini 16 ke 18 itu adalah naik ya. Otomatis kalau di sebelah kanan juga naik. Tapi dalam logikanya, semakin sedikit air dalam galon, itu sedikit botol yang diperlukan. Itu logikanya. Kalau untuk bentuk matematikanya ini naik. 16 ke 18 itu naik, 40 ke X, otomatis X-nya nanti lebih dari 40. Oke, paham ya? Kemudian kita cari X, 16 per 18 sama dengan 20 per X. Kemudian kita kali silang 16 kali X, atau X kali 16 sama dengan 18 kali 40. Kemudian 16-nya pindah ruas sebelah kanan menjadi pembagian 18 dibanding atau dibagi 16 kali 40. Kemudian kita sederhanakan, 18 kita bagi 2 sama dengan 9, 16 bagi 2 sama dengan 8, dan dikali 40. 40 bagi 8 itu adalah 5. 5 kali 9, 45 botol.
Jadi botol untuk menampung air dari galon kedua sebanyak 45 botol. Oke, kalian cermati. Kalian bisa ulang video ini. Oke, kalau sudah, kalian catat di buku catatan kalian. Kalau sudah, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ibu Esme menggunakan pita merah dan pita kuning untuk membuat kerajinan. Setiap kerajinan membutuhkan pita merah 24 cm dan pita kuning 40 cm. Saat ini Ibu Esme mempunyai 150 cm pita merah dan 4 meter pita kuning. Jika panjang pita kuning yang digunakan 320 cm, panjang pita merah tambahan yang dibutuhkan adalah pita merah. Panjang pita merah tambahan yang dibutuhkan yang ditanyakan adalah pita merah. Oke, logikanya. Makin panjang pita merah yang digunakan, itu makin panjang pita kuning yang digunakan. Logis ya. Semakin panjang pita merah yang digunakan, itu semakin panjang pita kuning yang digunakan. Sama-sama panjang. Ciri dari perbandingan senilai itu sama-sama naik atau sama-sama turun. Oke, di sini 24 cm pita merah, karena dicari pita merah, maka X cm pita merah. 24 dibanding X sama dengan 40 dibanding 320. Di sini perhatikan naik ya. Dari 40 ke 320 naik, otomatis nanti 24 X-nya lebih dari 24. Ciri dari perbandingan senilai. Kemudian kita turunkan 24 dibanding X sama dengan 40 dibanding 320. Kali silang 40 kali X sama dengan 24 kali 320. Kemudian 40 pindah ruas sebelah kanan menjadi pembagian 24 bagi 40 dikali 320. Kemudian di sini 320 dibagi 40 itu ada 8. Kemudian 8 dikali 24 itu sama dengan 192. Nah, ini untuk pita merah. Tapi yang ditanyakan panjang pita merah tambahan. Yang ditanyakan adalah panjang pita merah tambahan. Otomatis panjang pita merah tambahan nilai dari 192 ini dikurangi 150 sama dengan 42 cm. Jadi panjang pita merah tambahan yang dibutuhkan itu adalah 42 cm. Oke, paham? Kalau belum paham, cermati sekali lagi soalnya atau ulang video ini. Oke, kalau sudah, catat di buku catatan kalian soal nomor 6. Oke, kalau sudah, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan 16 kg pakan. Pakan tersebut cukup untuk 20 ekor ayam selama 28 hari. Jika peternak tersebut menambah persediaan pakan sebanyak 4 kg, pakan tersebut cukup untuk, di sini ditambah ya persediaan makannya. Ini katul atau apa ya, pokoknya ini gambar ayam sama pakan ayam ya. Entah itu katul atau dan lain jenis makan ayam. Oke, logikanya, makin banyak pakan, maka makin lama pakan habis. Logis ya. Semakin banyak kalian makan, semakin banyak persediaan makanan, maka semakin lama juga waktu makan untuk menghabiskan. Nggak mungkin satu karung langsung habis 1 hari, pasti lebih dari 2 hari kalau ayamnya 1. Jadi logikanya makin banyak makan, maka makin lama juga pakan habis. Oke. Kemudian langsung kita jawab, 16 kg pakan itu dibanding 16 plus 4, soalnya ditambah, persediaannya ditambah. Kemudian sama dengan 28 dibanding X. Perbandingan senilai cirinya sama-sama naik atau sama-sama turun. Di sini 16 plus 4 itu 20 ya. Itu naik ya. Otomatis di sini X-nya nanti juga naik. 28 dibanding X. X-nya lebih dari 28. Dan kita kali silang, 16 kali X sama dengan 28 kali 20. Kemudian 16 pindah ruas sebelah kanan menjadi pembagian 28 dibagi 16 dikali 20. Kemudian menghasilkan nilai X sama dengan 35. Maka hari yang dibutuhkan untuk makan itu adalah 35 hari. Jadi penambahan sebanyak 4 kg pakan tersebut cukup untuk berapa hari, maka
hasilnya adalah 35 hari. Oke, paham ya? Oke, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Oke, kalau sudah lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Seorang peternak ikan hias ingin memijahkan ikan cupang. Memijahkan itu kalau dalam kata lain itu mengawinkan. Tapi dalam bahasa untuk peternakan hewan atau ikan itu memijahkan ya nama lainnya. Setiap 8 ekor indukan jantan dimasukkan ke kolam bersama 16 ekor indukan betina. Jika peternak tersebut memiliki 52 ekor indukan betina, maka indukan jantan yang diperlukan sebanyak. Oke, logikanya, makin banyak indukan betina, maka makin banyak indukan jantan yang diperlukan. Jadi adil ya. Jadi jodohnya adil. Makin banyak indukan betina, maka makin banyak indukan jantan yang diperlukan. Oke, langsung saja ke jawaban. Di sebelah kiri itu adalah 8 jantan dibanding X jantan. Maksudnya ini adalah ikan cupang. 8 jantan ikan cupang dibanding X jantan ikan cupang sama dengan 16 betina ikan cupang dibanding 52 betina ikan cupang. Ingat ciri dari perbandingan senilai itu adalah sama-sama naik atau sama-sama turun. Di sini 16 ke 52 itu adalah naik, otomatis di sini 8 dibanding X itu X-nya lebih dari 8, soalnya naik. Oke, paham ya? Dan kita garis silang. 8 per X sama dengan 16 per 52. Atau 8 banding X sama dengan 16 banding 52. Kita sekali silang X kali 16 atau 16 kali X sama dengan 8 kali 52. Kemudian 16 pindah ruas sebelah kanan menjadi pembagian. 8 dibagi 16 dikali 52. Sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8, 1, 16 bagi 8, 2. Dikali 52. Maka 52 bagi 2 itu adalah 26 ekor indukan jantan. Oke, paham ya? Jadi itu untuk perbandingan senilai. Kemudian silakan kalian catat di buku catatan kalian soal nomor 8. Kalau sudah, lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9. 3 unit mesin pemindai atau scanner. Ini adalah alat scanner mempunyai kecepatan yang sama jika digunakan bersamaan. Ketiga scanner dapat memindai 90 halaman selama 60 detik. 90 halaman selama 60 detik. Jika hanya digunakan dua scanner, banyak halaman yang dapat dipindai selama 3 menit adalah. Oke, logikanya, makin sedikit scanner yang digunakan, maka makin sedikit halaman yang dapat dipindai. Turunnya. Jadi ciri dari perbandingan senilai itu sama-sama naik atau sama-sama turun. Di sini sama-sama turunnya, sedikit demi sedikit secara logika. Oke, langsung saja ke jawaban. Di sini 3 scanner dibanding 2 scanner. Turun ya, 3 ke 2 turun. Kemudian sama dengan 90 halaman dibanding X. Otomatis X-nya ini kurang dari 90. Jadi turun. Kecil, nilainya kecil. Kurang dari 90. Kemudian kita jabarkan 3 banding 2 sama dengan 90 banding X. Kita kali silang 3 kali X sama dengan 90 kali 2. Kemudian 3-nya pindah ruas sebelah kanan menjadi pembagian 90 bagi 3 dikali 2. 90 bagi 3 itu adalah 30. Kemudian kali 2. X sama dengan 60. Nah, di sini X-nya adalah 60. Logis ya. Turun 90 ke 60. Ini 3 ke 2. Turun, saling sama-sama turun. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah berapa banyak halaman yang dapat dimiliki selama 3 menit. Ada waktunya 3 menit, maka tinggal dikalikan 3 menit banyak halaman. 3 kali 60, maka sama dengan 180. Jadi dikalikan 3. 60 dikali 3 sama dengan 180 lembar. Oke, paham ya? Oke, jika belum paham, cermati soal nomor 9. Atau bisa ditanyakan di e-learning atau di kolom komentar atau di WA. Oke, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Kalau sudah, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 10, sorry. Soal nomor 10. Number 10. Ini ada motor, ada alukat. Tangki sepeda motor Pak Alukat, ini Pak Alukat ya, berisi 2,5 liter. Jadi tangki sepeda motornya ini adalah 2,5 liter.
Nah, di sini berisi 2,5 liter bahan bakar. Dengan bahan bakar sebanyak itu, sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk menempuh jarak 100 km. Jika sekarang bahan bakar di dalam tangki tersebut tersisa 1 liter, jadi bahan bakar di dalam tangkinya Pak Lukat ini tersisa 1 liter. Nah, jarak yang telah ditempuh sejauh, yang ditanyakan adalah jarak yang telah ditempuh sejauh. Oke, kita cek logikanya. Logikanya, makin banyak bahan bakar yang digunakan itu makin jauh jarak yang dapat ditempuh. Oke, logisnya. Misalkan kalian kalau berpergian jauh di luar kota, otomatis bahan bakar yang digunakan atau diperlukan dalam kendaraan kalian itu akan semakin banyak. Saya ulang, makin banyak bahan bakar yang digunakan, maka makin jauh jarak yang dapat ditempuh. Oke, langsung saja kita jawab 2,5 liter dibanding 2,5 dikurangi 1. Soalnya tersisa 1, otomatis dikurangi ya, 2,5 dikurangi 1. Lalu sama dengan 100, jaraknya 100 km dibanding X kilometer, yang dicari X. Ingat, perbandingan senilai cirinya kalau nggak sama-sama naik ya sama-sama turun. Di sini turun ya, 2,5 itu dibanding 1,5 turun, otomatis di sebelah kanan juga akan turun, otomatis X-nya ini nanti juga turun. Maka kita cari nilai X-nya 2,5 dibanding atau dibagi 1,5 sama dengan 100 banding X. Kita kali silang, X kali 2,5 sama dengan 1,5 dikali 100. Kemudian X sama dengan 100 banding 2,5 atau 100 bagi 2,5 dikali 1,5. X sama dengan ini dikalikan 1,5 kali 100 itu adalah 150 dibagi 2,5. Maka X sama dengan 60. Turun ya, dari 100 ke 60. Dari 2,5 ke 1,5. Itu ciri dari perbandingan senilai. Oke, jadi itu soalnya sampai 10. Kemudian ini adalah ada tugas untuk kalian, silahkan kalian kerjakan. Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal. Tugasnya dikirim via WA, itu nomornya. Kemudian jangan lupa formatnya, nama, kelas, dan nomor absen. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian bertanya di e-learning atau di WA atau di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk video ini tentang latihan soal perbandingan senilai. Untuk video selanjutnya kita akan latihan soal perbandingan berbalik nilai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.